Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban seorang mahasiswa, yaitu melaksanakan pembelajaran. Hari ini kita akan membahas materi dalam mata kuliah pengantar pendidikan. Mengapa di kewirausahaan itu perlu adanya pengantar pendidikan? UPI adalah salah satu lembaga pendidikan yang dipertahankan menjadi universitas pendidikan yang notabene dulunya adalah IKIP, ada IKIP Malang, ada IKIP Jakarta, dan sebagainya. Alhamdulillah ini Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, kita masuk ke materi. Di dalam pengantar pendidikan ini ada 3 domain, ada 3 permasalahan yang perlu kita ketahui di dalam pengantar pendidikan. Mari kita lihat manusia sebagai makhluk. Kita sebagai makhluk perlu dididik. Mengapa perlu dididik manusia? Manusia itu makhluk Tuhan yang mempunyai sifat, karakter, attitude yang dilebihkan dari makhluk yang lain. Perlukah binatang itu dididik? Tidak. Hanya dididik, dilatih. Kita sebagai manusia perlu dididik. Nah ini dididik. Mengapa dididik? Karena punya norma, karena punya nilai, karena punya satu kewajiban untuk melaksanakan, memproses di dalam kehidupan. Kita ketika masuk ke prasekolah, taman anak-anak, pendidikan usia ini, masuk ke pendidikan dasar, SD, SMP, SMA. Sekarang kita masuk di perguruan tinggi. Ini adalah salah satu implementasi proses pendidikan. Makanya perlu dididik, karena manusia itu mulai masa kanak-kanak, mulai remaja, mulai dewasa, perlu dididik. Yang kedua, dapat dididik. Makhluk yang memang dapat dididik itu adalah manusia. Manusia yang dapat dididik artinya kita mempunyai kewajiban untuk mengikuti pendidikan. Yang tadi katakan Bapak katakan, ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, ada pendidikan tinggi, seperti yang telah kita laksanakan. Jadi dapat dididik. Betulkah manusia itu dapat dididik? Karena manusia itu mempunyai unsur yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, seperti makhluk di luar manusia. Ciri yang perlu kita ketahui bahwa kita itu seorang manusia mempunyai akal untuk mengolah dan melaksanakan di dalam kehidupan, maka dapat dididik. Siap? Anda sebagai manusia dididik tentang pendidikan bagaimana mengolah kehidupan, melalui pendidikan. Apalagi seorang calon guru perlu itu dididik, diarahkan bagaimana hakikat pendidikan itu untuk memperkuat spiritual sampai si peserta didik itu memiliki skill, keterampilan. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga itu hakikat manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa sebagai kesatuan tubuh antara jiwa, raga, dan rohani. Next. Nah ini 2 kesatuan yang ada di dalam diri manusia itu, jasmani dan rohani, yang kedua-duanya itu merupakan salah satu unsur. Kalau
tidak dapat dipisahkan, jasmani dan rohani. Inilah wujud yang bisa berjalan, yang bisa melakukan, yang bisa seluruh, yang bisa melakukan semua kewajiban, yang berolahraga, mengikuti kuliah. Di samping itu ada lagi unsur yang tidak boleh kita lupakan, yaitu rohani yang di dalam ibadah. Rohani ini adalah unsur yang kedua-duanya saling berhubungan, saling berkaitan, mempunyai tugas dan fungsi dalam kehidupan, sama-sama di dalam menjunjung tinggi nilai etika. Kalau kita lihat di teori Bloom, di dalam diri manusia itu harus mampu perbuatan yang ada di dalam domain kognitif. Domain kognitif ini seperti yang kita tengah tempuh, kognitif pengetahuan. Afektif. Afektif ini adalah sikap, attitude, perlu dibangun dan dibentuk oleh manusia dalam rangka melaksanakan hidup dan kehidupan. Kemudian yang terakhir adalah domain psikomotor. Nah, ini hakikat dari manusia seperti itu. Domain psikomotor ini melakukan aktivitas di jalan, melakukan satu vokasional kita yang kita miliki, berkomunikasi secara lisan, tulisan. Ini yang pengejawantahannya itu benar-benar harus nampak kalau kita mengakui seorang manusia. Nah, 3 domain ini tugas kita itu akan terselenggara. Itu merupakan satu ruangan yang harus kita bangun dan menjadi satu kesatuan. Nah, ini praktek. Bagaimana praktek pendidikan? Praktek pendidikan itu, nah ini seperti yang dipaparkan di sini. Praktek pendidikan itu bersama kegiatan bersama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang di dalamnya itu ada pendidik, ada peserta didik, ada pihak lain atau peserta didik mengalami perubahan tingkah laku yang diharapkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Inilah di dalam bahasa akademiknya yang dinamakan behavior change. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari mampu menjadi lebih mampu, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi lebih tahu. Nah, inilah praktik pendidikan yang kita lakukan untuk mengubah tingkah laku kita. Kita melaksanakan kuliah dengan daring. Bapak pernah menganalisis itu ada sesuatu yang hilang. Coba kita rasakan kita ketika mengikuti perkuliahan daring. Kadang-kadang kita itu pakai busana juga yang bebas, sasar saja. Malah dijebak kalau di kelas itu hanya pakai sekat jepit, disimpan di lemari, sepatunya lebih bebas. Kalau kita lihat di Eropa, pada semua sisi itu punya makna. Beda di kita, hanya menghadap saja ke depan, belakang. Samping kiri, samping kanan, bahkan atas, bahkan depan, belakang itu semuanya. Nah, itu yang tadi dalam praktik pendidikan. Nah, ini yang dilakukan di dalam praktik pendidikan. Formal, ada informal. Informal itu adalah pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga dan masyarakat. Itu informal. Karena kita hidup di masyarakat, inilah pendidikan informal. Komunikasi dengan tetangga, inilah yang dinamakan pendidikan informal. Ketika kita datang ke PRT, inilah pendidikan formal.
Ada pengajian, ada diklat pemudahan, ada. Itu pendidikan formal yang terjadi di keluarga dan masyarakat. Kalau di keluarga kita, siapa yang menjadi guru di keluarga? Orang tua. Ada ayah, ada ibu. Hanya yang berlangsung lebih banyak itu adalah ibu dalam proses pendidikan itu. Inilah yang digunakan informal. Yang kedua, ada pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini seperti kita lakukan hari ini. Inilah yang dinamakan satuan pendidikan atau sekolah atau perguruan tinggi. Yang kita lakukan hari ini adalah pendidikan formal. Ada kurikulumnya, ada jam tatap muka yang ditentukan. Seperti untuk anak SD, satu jam pelajaran itu cukup 35 menit. Anak SMP 35 menit, 40 menit. Anak SMA, SMK 45 menit. Mahasiswa di dalam pendidikan formal itu 50 menit. Kalau 2 SKS berarti 100 menit. Nah, ada pendidikan non formal. Nah, ini non formal. Inilah yang dinamakan pendidikan yang berlangsung di lembaga kursus. Pernah kita lihat lembaga kursus menjahit, kursus membuat makanan, kue. Pernah kita lihat ya? Lembaga apa namanya? Seorang driver tulisan itu pengemudi. Itu biasanya di lembaga kursus ini lebih mengedepankan adalah untuk pembentukan skill, mampu menjadi seorang pengendara yang andal. Bagaimana cara mengerem, bagaimana caranya menginjak gas, bagaimana supaya kita ketika mengendarai motor itu, kendaraan roda 4 itu tidak bertabrakan. Di sana diatur di dalam pendidikan non formal. Next. Nah, ketiga pendidikan inilah yang perlu kita ketahui. Kita telah melalui pendidikan ketiga itu. Jenis praksis pendidikan berdasarkan kegiatan. Nah, ini ada yang namanya pengajaran. Ada pengajaran itu proses dua komunikasi antara guru, antara dosen dengan mahasiswa, antara guru dengan peserta didik. Nah, ini yang akan melahirkan pengetahuan. Yang tadi di dalam guru itu ada yang namanya apa? Kognitif. Wah, ada hebat ya. Kalau tahu kognitif, oh ini belum. Kalau ada afektif, ini belum. Kalau ada psikomotor skill, ini belum. Kalau kita seperti ini, itu wajib tahu. Seorang entrepreneur ini harus tahu ketiga domain ini. Nah, ini melahirkan knowledge. Ketika kita datang ke ruang kuliah, apa yang belum diketahui, apa yang belum dialami, datang ke sana. Oh, ini datang ke kampus untuk mendapatkan pendidikan pengajaran dari dosen. Pulang membawa pengalaman ilmu selama pertemuan di dalam ruang kuliah, menghasilkan knowledge. Yang kedua itu melalui drill atau latihan. Pernah kita berlatih? Pernah berlatih. Ketika kita TK berlatih meloncat bisa 40 cm karena masih kecil. Anak SD meloncat bisa 2 meter karena sudah agak besar. Ada lagi peloncat yang lebih hebat sampai 5 meter karena seorang atlet dunia pernah sampai itu. Drill. Bapak mengajar, ini latihan dulu, di drill dulu. Kita latihan berbicara, di drill dulu di depan.
cermin. Oh ini mulutnya terlalu menganga. Itu di drill. Oh, opening pembukaan seperti ini, intinya seperti ini, penutupnya seperti ini. Nah ini dirupuki oleh kita. Kemudian ada bimbingan. Nah inilah yang dinamakan problem solving, pemecahan masalah. Nah ini di dalam jenis-jenis praktek pendidikan berdasarkan kegiatannya. Silakan diskusikan sekarang. Kalau ada yang diskusi kelompok ini konflik bahasa, kemudian memunculkan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pada saat itu. Pemecahan masalah itu biasanya melalui diskusi. Nah itu diantaranya next. Nah seperti itu. Nah ini sekarang eksistensi manusia berdimensi. Nah ini ada 5. Yang pertama eksistensinya itu individualistis. Ada kita sebagai makhluk Tuhan yang tidak bisa dipisahkan dengan makhluk lain, walaupun di luar seorang manusia, kita komunikasi dengan di luar manusia itu tidak bisa. Karena nasu umatan wahidatan, sesungguhnya manusia itu berasal dari umat yang satu. Ketika kita disosialisasikan dengan sekitar, jadilah sebagai makhluk sosial. Nah, tapi ada yang individualistis. Yang kedua sosialitas. Nah inilah yang Bapak katakan, kita mengadakan komunitas satu dengan yang lain, dengan yang banyak. Satu mahasiswa berhubungan dengan beberapa mahasiswa, itu bersosialisasi. Tidak boleh manusia itu hidup sendiri, mati, meninggal. Siapa yang menguburkan? Siapa yang menguburkan kalau mati? Seperti itu. Kemudian moralitas. Nah, ini moralitas. Tadi ini yang berhubungan dengan value seorang manusia, moralitas itu. Nah, tidak boleh diubah. Itu moralitas di dalam eksistensinya seorang manusia. Kebudayaan, ini budaya. Ada budaya duduk begini ya. Kalau budaya duduk saja, budaya itu budidaya. Budaya itu budidaya, kekuatan. Jadi ini budaya membuat desain jaket ini. Di bawahnya ada lambang UPI, jasnya warna abu, celananya hitam, cocok. Nah ini budaya yang dimasuk di sini, budaya secara luas. Kita punya budaya, terutama budaya ketika kita melihat kejadian-kejadian di satu daerah. Berapa ribu budaya yang ada di Indonesia. Budaya orang Bali, kalau hari apa namanya? Nyepi. Budaya orang Islam ketika mengikuti PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Hijau merah, itu budaya. Budaya secara individu itu budaya yang ada di dalam diri kita. Ini bagus sekali roknya, warnanya cocok dengan warna kerudung serasi. Ini budaya berbusana. Ada budaya komunikasi lisan. Ada komunikasi lisan yang baik dan menyenangkan dengan bahasa diikuti dengan etika yang baik seperti itu. Nah ini ada keberagaman. Ini eksistensi seorang manusia. Nah seperti itu. Sampai di sini belum kita lanjutkan. Apa yang akan dilakukan? Silakan yang bertanya. Silakan harus bertanya. Silakan. Baik. Siapa namanya? Siapa? Nah, alhamdulillah. Silakan. Tadi kan dijelaskan ya Pak bahwa praktek pendidikan itu dengan tujuan adanya perubahan dengan tujuannya itu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, namun pada kenyataannya kita pendidik ataupun yang mendidik kadang tidak merasakan perubahan tersebut gitu Pak. Nah, gimana sih Pak? Apakah cara efektif dari praktek pendidikan itu agar kita sebagai pendidik dan mendidik itu tuh bisa merasakan perubahan tersebut? Wah, ini pertanyaan bagus sekali. Yang namanya
behavior change, perubahan tingkah laku itu harus terjadi pada saat kita mengikuti praktik pendidikan. Tadi dari tahu menjadi lebih tahu, dari bisa menjadi lebih bisa. Apa artinya seorang guru datang ke kelas tidak mengalami perubahan? Itu bukan mengajar, hanya menyampaikan informasi saja, tidak nampak perubahannya. Pamannya seorang guru PKN sedang mengajarkan tentang etika. Ketika di aplikasi kehidupannya tidak ada perubahan, berbahasa masih kasar, bertingkah laku masih melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma etika. Behavior change itu harus terjadi ketika seorang guru menyampaikan materi, tidak tahu menjadi tahu, dari paham menjadi lebih paham, dari tidak mengerti. Ini setelah mengikuti perkuliahan pengantar pendidikan, saya tahu hakikat pendidikan. Nah, itu namanya perubahan. Ada nampak di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang diharapkan adanya perubahan tingkah laku. Silakan, bagus ini pertanyaannya. Silakan. Izin bertanya Pak, saya Simerida. Ya. Tadi kan di dalam praktik pendidikan dijelaskan ada bimbingan ya Pak. Ya. Nah, sebenarnya bimbingan seperti apa sih yang sangat efisien gitu dilaksanakan di Indonesia? Wah, efisien ya. Bacanya efisien kalau bahasa. Bimbingan. Biasanya kalau kita lihat di sekolah itu ada bimbingan khusus ketika kita akan mengikuti lomba. Contohnya, bagaimana bimbingan dilakukan oleh seorang guru ketika si mahasiswa atau lomba-lomba membimbing supaya menjadi juara. Siapkan sekian soal dibimbing, apakah lakukan. Pak, saya sudah hafal. Inilah hasil bimbingannya. Langsung ke event, jadi juara. Itu bimbingannya sukses. Nah, besok hafalkan ini. Itu salah satu bimbingan dalam bentuk knowledge pengetahuan. Bagaimana bimbingan belajar? Pak, bagaimana cara menghitung AB tambah A dan seterusnya. Oh, ini ada yang lebih cepat. Guru matematika menerangkan itu 4 langkah. Oh, ini bisa 2 langkah. Ini bisa 1 langkah. Seperti itulah bimbingan yang lebih efektif dan efisien itu. Bimbingan yang bersifat individu. Bimbingan yang bersifat klasikal mampu juga mengubah secara klasikal. Bimbingan secara individu juga mampu berubah secara individu. Ini Pak, yang efektif dan efisien itu ketika menghadapi bimbingan dan yang dibimbing itu tidak terlalu banyak. Bimbingan yang efektif dan efisien, yakin. Coba kalau kita tahfidz ya, kalau besok baca Al-Baqarah ayat 250. Nah, pada seorang Pak, saya siap dites. Dibimbing kan cara menghafalnya seperti ini, cara nalarnya seperti ini, cara membacanya ini sudah diberi huruf merah, hijau, kuning. Oh, ini ibu. Nah, seperti itu dibimbing kan. Nah, itu yang efektif biasanya yang lebih sedikit. Silakan, bagus itu pertanyaan. Siapa lagi yang mau bertanya? Harus bertanya, tidak boleh tidak bertanya. Ini adalah satu reaksi yang Bapak harapkan. Silakan. Ya, terus ya silakan. Iya. Saya lihat dari sini Pak, izin bertanya. Dari pemaparan Bapak barusan kan kurang lebih pengantar pendidikan atau pendidikan itu bertujuan memanusiakan manusia gitu Pak. Nah, namun sampai saat ini dalam pelaksanaan sendiri masih banyak gitu Pak, mulai dari anak-anak atau misalkan remaja yang sulit gitu Pak mendapatkan akses pendidikan. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal tersebut gitu Pak, lebih baik pendidikan itu apakah dibuat semacam sistem sekolah gitu atau misalnya seperti apa Pak? Bagus. Nah, ini kata keywordnya ada, kalimat yang memang narasinya bagus sekali.
proses pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Waduh, bagaimana untuk memanusiakan manusia? Seorang peserta didik datang ke kelas untuk dididik, untuk diajar, untuk mengetahui pengetahuan, untuk menambah pengalaman, menambah pengetahuan. Pak, bagaimana yang tidak sempat mengikuti pendidikan formal, informal, dan non formal? Itu rasa-rasanya seperti daerah timur dan seterusnya. Nah, inilah kewajiban yang bertanggung jawab. Ada di 3 domain, ada di 3 faktor, ada di 3 unsur. Pemerintah, inilah buktinya. Masyarakat, ketika kita hidup di masyarakat, itu yang bertanggung jawab di masyarakat. Adalah kewajiban di keluarga. Itulah orang tua yang mempunyai peranan yang sangat urgent, yang sangat penting ketika mengikuti jalannya rodanya di keluarga. Inilah yang dinamakan sang ayah, desainer, sutradara, sebagai pendidik, pengajar, yang melatih dan seterusnya. Nah, setiap warga negara berhak mendapat pengajaran, berhak mendapat pendidikan. Itu di pasal 31 amanat konstitusi, amanat undang-undang. Tidak boleh. Kalau kita lihat di Brunei itu pendidikan itu gratis. Di kita gratis sampai SD, SMP, SMA itu gratis. Kenapa masih berkeliaran? Minta lagi, kalau tidak cukup. Tapi yang lebih cukup itu adalah pemerintah. 20% anggaran pendapatan belanja negara itu diharuskan dari pemerintah dalam rangka mewujudkan tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan. Bagus ya. Silakan apa yang ditanyakan? Apa yang bertanya Pak? Ya. Saya Ahmad Ibnu Sampai. Saya ingin bertanya. Jadi kan ada 3 Pak ya, ada informal, ada formal dan non formal. Ini pada 3 ini tuh apakah ada yang membedakan Pak ketika seseorang itu memiliki semuanya ataupun memiliki salah satunya? Apakah ada perbedaan dari sikap perilakunya gitu dalam sehari-hari? Ketiga praktik pendidikan yang ada di formal ini ada kurikulum secara khusus. Kurikulum itu adalah suatu rencana pelaksanaan pendidikan yang dijadikan pedoman acuan bagi guru, bagi dosen untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Kesuksesan kurikulum itu ada di tangan penanggung jawab di ujung tombaknya ketika guru atau dosen berada di kelas. Dusta besar guru kurikulum hebat kalau dosen yang mengajarnya tidak baik. Gurunya juga hanya malas-malas. Anak-anak sekarang buka buku halaman 36, kerjakan sampai halaman 120. Setelah selesai nanti kumpulkan di ruang meja Bapak. Dia pulang lagi. Capek-capek peserta didik itu mengerjakan tugas dari seorang guru. Berapa halaman yang harus dikerjakan? Tidak ada interaksi. Itu di pendidikan formal. Kalau non formal, nah inilah yang sering Bapak sampaikan. Pak, ini ingin membangun jiwa entrepreneur jadi pedagang kue yang skupnya itu sampai internasional. Ada yang pesan kue bolu dari Amerika Latin. Satu pak itu ada 100 bolu kirim ke sana. Itu di pendidikan normal. Kalau informal yang tadi, ini berlaku di Indonesia. Seperti yang kita lakukan, seperti yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Apa hasilnya? Nah, kita yang merasakan, kita yang melalui, kita yang menyaksikan kegiatannya di dalam sehari-hari. Bapak minta satu pertanyaan lagi yang lebih menuju kepada permasalahan pendidikan. Coba silakan. Ini harus ada responnya. Bagus apa namanya? Nama saya Razina dari Klarifikasi. Ya. Kan tadi sempat disebutkan ya ada peran masyarakat, sekolah dan keluarga di pendidikan formal. Nah, bagaimana agar
menyukseskan pendidikan seorang anaknya, ambil di dalam proses pendidikan di samping pemerintah, masyarakat. Pendidikan orang tua itu berlangsung paling lama. Ketika tidur, bangun tidur, nah itu hak orang tua. Harus dilakukan oleh seorang tua di pendidikan formal. Berangkat lagi ke sekolah. Nah itu kewajiban pemerintah melalui proses pendidikan di satuan pendidikan di sekolah. Pulang lagi ke keluarga, masyarakat. Nah itu diantaranya yang bagaimana sekarang di Indonesia ini pendidikan yang bertanggung jawab di masyarakat, mengapa terjadi kenakalan remaja, terjadi minuman keras yang terjadi ketika ada hiburan. Nah ini masyarakat tidak berfungsi. Pernah kita menegur teman atau adiknya teman, nah itu di masyarakat terjadi. Ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah itu diantaranya. Wah, Bapak sangat senang kalau melanjutkan materi ini. Kelihatannya memang punya aneh untuk mengajukan pertanyaan yang lebih banyak lagi. Tapi belajar itu ingat sepanjang hayat, lifelong education. Kapan kita harus belajar? Setiap saat. Kapan kita menuntut ilmu? Ketika kita berada di buayan sang ibu sampai masuk ke liang lahat, meninggal dunia. Sebagai akhir dari ini, coba sebutkan pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, SD, TK, SD, SMP, SMA. nah dan perguruan tinggi. Siapa yang berkewajiban? Pemerintah, keluarga, masyarakat dan seterusnya. Coba siapa yang menjawab? Bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Silakan. Ya, bagus. Pendidikan di Indonesia saat ini tuh menurut saya sendiri Pak ya masih belum baik gitu Pak. Belum baik. Jadi masih adanya orang-orang yang belum merasakan pendidikan seperti saudara-saudara kita yang ada di timur, masih tertinggal informasi mengenai sekolah gitu. Ini bagus sekali jawabannya. Ini berarti secara langsung, secara tahu kondisi. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya dari pengalaman pribadi ya, pembelajaran secara daring itu kurang ada kontribusi dari keluarga untuk ikut campur dalam urusan jadi mereka merasa ini mah tanggung jawab guru, saya mah di sini urus rumah dan lain-lain gitu. Ini betul. Di tingkat dasar pendidikan itu peranan orang tua ketika pembelajaran secara daring banyak. Kicik mengantarkan tugas anaknya ke sekolah, yang mengerjakan kakaknya, yang mengerjakan ibunya. Betul. Mengapa ini terjadi? Inilah yang dinamakan darurat pendidikan. Darurat pendidikan itu, Bapak, luring, daring, hybrid. Bapak lakukan ketika 2 tahun kita lewati masa COVID. Alhamdulillah. Terakhir, kesimpulan pendidikan di Indonesia pada saat ini, apa yang diupayakan, yang harus diupayakan. Silakan. Baik, saya Rafael Mario Pak. Ya. Dan saya mau highlight dari teman-teman tadi bahwa pendidikan di Indonesia Timur dibilang mundur ke belakang. Tentunya kesalahan pemerintah di sini melanggar aturan dari pasal 31 Undang-Undang 1945 ayat 1 berkaitan tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Di Indonesia Timur, kalau pendidikan yang menurut saya, karena saya dari sana, di sana itu bagus sekali untuk cara mendidik, behavior, manners, dan attitude-nya udah bagus sekali. Yang kurang di sana kita adalah fasilitas. Wah, ini sebagai orang di Indonesia bagian timur, ternyata secara faktual, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi kesenjangan urusan pendidikan. Tidak ada lagi
perbedaan yang sangat mencolok antara wilayah barat, terutama di pusat ibu kota atau wilayah barat, katakanlah Jawa Barat. Di luar Pulau Jawa itu kadang-kadang seperti ini. Tapi sekarang alhamdulillah kan bisa kuliah sekarang duduk di sini orang mana? Orang timur asalnya tapi domisili sekarang Kalimantan. Alam Kalimantan jauh. Kalimantan akan menjadi kota itu, ibu kota negara ya, ikan itu. Wah, luar biasa. Satu-satunya yang aman dengan domba itu adalah Kalimantan seperti itu. Baik, hari ini kita mengikuti materi pengantar pendidikan. Mudah-mudahan konsep pendidikan ini ada di benak kita. Mari kita bersama-sama memperbaiki pendidikan di keluarga, pendidikan di masyarakat, pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Dengan sungguh-sungguh kita belajar. Tugas kita sebagai mahasiswa dalam mengisi kemerdekaan itu adalah melaksanakan belajar dengan tekun untuk mencapai tujuan. Ya, hari ini mari kita ambil salah satu kesimpulan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup, lifelong education, dan yang bertanggung jawab terhadap pendidikan ada di tiga unsur: pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Dan pendidikan itu harus menjadi kebutuhan di dalam prosesnya adalah memanusiakan manusia. Terima kasih. Jangan lupa pulang kita kerjakan soal-soal yang ada di dalam buku pegangan itu. Mudah-mudahan nanti kita dengan menjawab soal-soal itu akan semakin paham terhadap pendidikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.